Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang fotosintesis. Perkenalkan, nama saya Lilis Yagian dan teman saya yang satu lagi namanya Gladys Timisela. Kali ini kami akan membahas tentang fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Pendahuluan, fotosintesis sudah akrab kita dengar. Pada dasarnya, fotosintesis merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan energi matahari. Matahari sebagai sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, namun tidak semua organisme maupun secara langsung menggunakan, hanya golongan tumbuhan dan beberapa jenis bakteri saja yang mampu menyerahkan energi matahari dan manfaatnya untuk fotosintesis melalui fotosintesis tumbuhan. Inilah tokoh-tokoh para penemu fotosintesis. Yang pertama itu ada Engelmann, merupakan faktor yang harus ada dalam proses fotosintesis. Ia melakukan percobaan dengan genggam hijau spirigira yang kloroplasmanya membentuk pita melingkar seperti spiral. Ada juga Sachs pada tahun 1860, seorang ahli botani Jerman bernama Julius von Sachs berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau zat tepung. Adanya zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji yodium, sehingga percobaan Sachs ini juga disebut uji yodium. Dan ada juga Theodora de Sommerset, seorang ahli kimia dan fisiologi tumbuhan dari Swiss, menunjukkan bahwa air diperlukan dalam proses fotosintesis. Temuan ini diteliti lebih lanjut sehingga pada tahun 1937 seorang dokter berkebangsaan Inggris bernama Robin Hills berhasil membuktikan bahwa cahaya matahari diperlukan untuk mencah air atau H2O menjadi hidrogen atau H dan oksigen O2. Pemecahan ini disebut fotolisis. Pada tahun 1970, Joseph, seorang ahli kimia Inggris, memperlihatkan bahwa tumbuhan mengeluarkan suatu gas yang dibutuhkan dalam pembakaran. Kelanjutannya ada Blackman. Pada tahun 1770, Joseph Frielin, seorang ahli kimia Inggris, memperlihatkan bahwa tumbuhan mengeluarkan suatu gas yang dibutuhkan dalam pembakaran. Pada tahun 1945, Melvin Kelvin dan timnya berhasil menemukan urutan reaksi proses yang berlangsung pada reaksi gelap. Rangkaian reaksi ini selalu berulang terus-menerus dan disebut siklus Kelvin. Organisasi dan fungsi suatu sel hidup bergantung pada persendian energi yang tak henti-hentinya. Sumber energi ini tersimpan dalam molekul-molekul organik seperti karbohidrat. Untuk tujuan praktis, satu-satunya suatu sumber molekul bahan bakar yang menjadi tempat bergantungnya seluruh kehidupan adalah fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa sintesis atau penyusunan zat organik yang terdiri dari gula, dari zat anorganik yang terdiri dari air dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya atau foton matahari. Dalam fotosintesis dihasilkan glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat inilah yang menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi dan bahan untuk membuat senyawa lain yang dibutuhkan tumbuhan. Sebagian dari karbohidrat ini disimpan sebagai cadangan makanan. Jika tumbuhan dimakan hewan dan manusia, maka terjadilah perpindahan energi dari energi matahari menjadi energi kimia. Dalam tumbuhan kemudian berpindah ke tumbuhan hewan atau manusia. Fungsi fotosintesis yang pertama, memproduksi glukosa. Fungsi dari fotosintesis yang pertama ialah guna membuat suatu zat makanan dalam bentuk glukosa, di mana glukosa ini kemudian akan dijadikan sebagai bahan bakar dasar serta kemudian diolah lagi hingga menjadi zat makanan yang lain. Yang kedua, menghasilkan O2 dan mengurangi CO2. Proses fotosintesis yang memerlukan karbon dioksida ini ternyata bisa membantu kita dalam mengurangi kadar karbon dioksida yang terdapat di lingkungan hidup. Menghasilkan batu bara. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan pada waktu tumbuhan tersebut masih hidup ini ternyata bisa membuat sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun dalam tanah selama bertahun-tahun dapat menjadi batu bara.
Proses fotosintesis. Tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Fotosintesis berasal dari dua kata, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti proses pembuatan atau pengolahan. Proses fotosintesis merupakan proses mengolah bahan yang sederhana menjadi bahan yang kompleks dengan menggunakan bantuan dari cahaya matahari. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis yang diperlukan oleh tumbuhan untuk bisa melakukan proses terjadinya fotosintesis, antara lain klorofil, cahaya matahari, air, serta karbon dioksida. Klorofil. Untuk dapat melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan harus memiliki klorofil atau yang bisa kita kenal sebagai zat hijau daun. Definisi dari klorofil menurut KBBI adalah sebuah zat penghijauan tumbuhan, khususnya pada daun, yang terpenting dalam proses fotosintesis. Yang kedua, cahaya matahari. Salah satu faktor fotosintesis yang sangat penting adalah adanya cahaya matahari. Apabila tidak terdapat cahaya matahari, maka tumbuhan hijau tidak akan bisa melakukan proses fotosintesis ini. Hal itu tentulah yang menjadi proses fotosintesis hanya bisa berlangsung di waktu siang hari ketika matahari tengah bersinar. Oke, selanjutnya air atau H2O dalam melakukan reaksi fotosintesis. Tumbuhan ini juga akan memerlukan air atau H2O sebagai salah satu faktor atau bahannya. Apabila tidak terdapat air, maka proses fotosintesis dapat terhambat. Air hanya bisa diperoleh oleh akar yang menyerap air lewat tanah. Kekurangan air pada waktu kekeringan bisa menimbulkan stomata yang ada di dalam tumbuhan akan tertutup. Karbon dioksida tak hanya air saja, tumbuhan juga membutuhkan adanya karbon dioksida atau CO2 untuk dapat melakukan proses fotosintesis. Kemudian, reaksi fotosintesis secara umum tumbuhan memakai karbon dioksida dan juga air untuk dapat menghasilkan glukosa atau gula serta oksigen yang dibutuhkan sebagai makanannya dalam suatu proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Proses reaksi fotosintesis yang terjadi di kloroplast melalui dua tahap reaksi. Kedua reaksi tersebut diantaranya adalah reaksi terang dan reaksi. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di grana. Grana adalah struktur bentukan membran tilakoid yang terbentuk dalam stomata, yaitu salah satu ruangan dalam kloroplast. Di dalam grana terdapat klorofil, yaitu pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis. Dalam reaksi terang ini, klorofil menyerap cahaya. Energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air. Reaksi tersebut disebut reaksi fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian atau pemecahan molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Kemudian kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma, reaksi yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang karena energi yang dipakai berasal dari reaksi terang. Ada dua macam siklus, yaitu siklus Kellin-Benson dan siklus Hertzsprung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada cahaya merupakan sumber energi untuk proses fotosintesis, kemudian kadar air, kekurangan air atau kekeringan dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menjadi tertutup dan dapat menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Kemudian konsentrasi karbon dioksida laju fotosintesis akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan CO2 atau karbon dioksida udara.
semakin banyak CO2, maka semakin baiklah proses fotosintesis. Kemudian suhu mempengaruhi kerja enzim untuk fotosintesis. Kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi. Kemudian kandungan klorofil dari setiap tumbuhan berbeda-beda. Kemudian kadar fotosintat seperti gula berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Kemudian tahap pertumbuhan. Pada saat masih berkecambah, tumbuhan lebih rajin fotosintesis daripada yang sudah besar karena yang sedang tumbuh butuh banyak energi untuk tumbuh membesar. Penelitian menunjukkan bahwa laju fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah ketimbang tumbuhan dewasa. Kemudian faktor luar yang mempengaruhi fotosintesis itu CO2. Dengan semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan untuk tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Kemudian ketersediaan air. Kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Kelembapan dan suhu udara berpengaruh pada enzim-enzim yang bekerja dalam fotosintesis, sebab enzim tersebut hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Hasil akhir fotosintesis. Secara umum, karbohidrat dianggap sebagai hasil akhir fotosintesis, namun patut diperhatikan istilah karbohidrat tersebut dapat berupa monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sebenarnya, hasil akhir fotosintesis adalah gula sederhana beratom C3. Senyawa ini sangat mudah bereaksi, sehingga sebelum diangkut perlu diubah terlebih dahulu menjadi gula lain, misalkan glukosa. Glukosa diangkut melalui floem ke sel-sel daun yang lain yang tidak berfotosintesis, yakni sel-sel batang dan sel-sel akar untuk keperluan tumbuhan itu sendiri. Sisanya diubah ke dalam bentuk lain yaitu menjadi amilum, protein, dan lipid yang disimpan untuk cadangan makanan. Cadangan makanan terutama disimpan di dalam akar dan batang, tapi ada juga yang disimpan dalam daun. Glukosa diangkut melalui floem ke sel-sel daun yang lain yang tidak berfotosintesis, yakni sel-sel batang dan sel-sel akar untuk keperluan tumbuhan itu sendiri. Sisanya diubah ke dalam bentuk lain, yaitu menjadi amilum, protein, dan lipid yang disimpan untuk cadangan makanan. Cadangan makanan terutama disimpan di dalam akar dan batang, tapi ada juga yang disimpan dalam daun. Hasil lain dari proses fotosintesis yaitu berupa oksigen. Oksigen dilepas ke lingkungan melalui stomata. Oksigen yang dilepas dimanfaatkan oleh organisme lain untuk proses pernapasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami tentang fotosintesis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.